Nah, Oke. di pertemuan pertama ini kita akan bahas beberapa hal, mulai dari pengenalan pemrograman Python, input, output, dan komen di Python gitu ya. Output tuh kayak print, kita ngelakuin perhitungan atau punya variabel, terus gimana kita mau show, mau kita tampilin gitu ya. Terus setelah itu kita akan bahas variabel apa aja yang di support Python dan tipe datanya seperti apa, aturan penamaan variabelnya boleh seperti apa saja. Terus nanti ada konsep casting variabel gitu ya, atau type conversion, mengkonversi dari satu tipe data ke tipe data lain gitu ya, dari integer ke float atau dari string ke integer dan sebaliknya. Ini umum lah di pemrograman lain. Nah, di Python juga ada konsep type conversion atau casting variable ya, casting variable. Nah, setelah berkutat tentang variabel dan data type, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang aritmetik dan aritmetik operator ya. Setelah aritmetik operator, kita akan bahas assignment operator. Aritmetik operator itu kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian yang seperti itu ya. Kalau assignment operator itu kayak A apakah sama dengan B, A apakah lebih besar dari B, ya kurang lebih seperti itulah. Nanti detailnya kita bahas. Comparison operator, terus ada logical operator, ada identity operator, dan membership operator. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pertama, seperti biasa, kita pilih dulu, buka dulu Jupyter Lab-nya. Ini saya mau pakai root juga sama. Tinggal di launch. Kalau sudah di launch, nanti tinggal buka di browser. Nah, ini di sini saya udah ada project Python-nya. Nanti saya share file notebook-nya. Tapi untuk sekarang, biar nggak kelihatan copy paste gitu ya, bisa biar langsung ngetik sendiri. Biasanya itu lebih ngebantu, memudahin peserta training untuk familiar dengan pemrograman Python. Nah, kalau konsepnya sih sama ya, karena di sini saya punya file si basic Python part 1. Ini saya akan navigate ke folder tersebut. Kalau masih nanti untuk hands on, coba ngetik manual aja. Oke. Okay? Oke. Nanti kalaupun di akhir training, file notebooknya bisa saya kasih gitu untuk biar sama. Ini saya masuk ke belajar computer vision. Nah, ini pertemuan 2. Nah, ini kalau kita punya file notebook, cara bukanya nanti kayak gini, Mas. Tinggal browse lokasi file basic Python strip part 1 IPINB-nya. Nanti dia bakal coba buka gitu file Python. Nah, ini seperti ini kurang lebih ya. Ini kalau kerasa terlalu lebar, ini bisa dikecilin. Bisa digeser seperti ini ya. Nah, kita pertama masuk ke print ya. Nah, ini print ini adalah input output di Python ya. Jadi cukup sederhana kalau kita mau ngeprint di Python. Nah, karena kita ingat pakai Python 3, untuk ngeprint itu tinggal tulis print, kurung buka, kurung tutup, terus teks yang mau di print gitu ya. Seperti ini. Nah, cobain aja. Kalau ada kendala, nanti langsung di interrupt aja kasih tahu. Dan ini print ini istilahnya fleksibel lah gitu ya. Mau kita ngeprint string seperti ini dan panjangnya juga bebas, nggak dibatasin. Hello world test long comment. Ini tetap bisa aja. Bahkan kalaupun mau multiple line juga bisa ya. Nah, jadi nggak Angka kayak juga bisa ya? gimana? Angka bisa. Angka bisa, float bisa. Itu semuanya disupport gitu. Tanpa harus kita convert dulu jadi apa, dia langsung ini kayak kan 10,4 itu kan float ya, desimal, dia langsung bisa print. Atau integer gitu ya, 1000 gitu ya.
dia langsung bisa print. Ini print di Python tuh sederhana banget kayak gini gitu ya. Bedanya ada kutip atau enggak Pak ya? Kalau Komen ya? kutip, ya kalau kutip itu string dia biasanya, menandakan string. Oh, oke. Kalau tanpa kutip, nah ini biasanya dia berwarna hijau ya. Kalau di text highlighting dasarnya Python. Kalau hijau menandakan ya variabel non-string, data non-string gitu. Kalau kalau nulis itu integer atau float di dalam kutip gitu bisa? Di Bisa, dalam, itu nanti string formatting setelah ini di bawah gitu ya. Jadi oke. kalau misalkan ada teks terus di dalamnya itu kita pengen nyisipin angka gitu ya. Ya. Nah, itu bisa, itu pakai print string formatting ya. Nah, selain pakai kutip 2 juga sebenarnya bisa juga pakai kutip 1 ya. Karena kutip 2 kutip 1 dia ya terserah aja gitu dia. Oke lah kalau di Python ya. Ini test print. Nah, seperti ini pun bisa gitu. Jadi mau kutip 1, mau kutip 2, keduanya bisa. Nah, selanjutnya nih di print ini ada semacam formatting lah. Formatting ini ngebantu proses kalau misalkan kita pengen, kadang-kadang kan kalau kita ngeprint sesuatu, source datanya itu nggak hanya string semua gitu kan. Bisa aja kita pengen nilai A tambah B adalah C. Padahal C ini adalah integer gitu ya. Nah, gimana kita bisa ngeprint dua hal berbeda ini, yang satu string, yang satu integer gitu ya. Kalau kita paksa, misalkan nih kayak gini, nilai ini adalah string. Terus kita tambahkan di sini 123. 123 kan integer ya. Plus itu menandakan concatenation, penggabung dua objek. Nah, ini kalau kita langsung print kayak gini nih, error dia. Karena apa nih? Ini errornya itu can only concat string dengan string, bukan integer dengan string. Nah, ini makanya ketika kita pengen ngeprint segala sesuatu, data yang di print ini harus satu tipe data. Kalau ini kan jelas ini string, ini satu lagi angka. Ketika kita concat dia kena error karena beda tipe data. Nah, tapi gimana nih kita biar bisa menghindari hal seperti ini gitu ya. Nah, makanya muncul yang namanya tuh print dengan string formatting. Nah, print dengan string formatting tuh apa namanya tuh referensinya pakai persen kayak begini. Jadi nanti kalau misalkan kita punya string, block string gitu ya, nilai A dan B sama dengan integer misalnya. Nah, untuk merefer value A dan B itu pakai string. Ini umum biasanya di pemrograman lain seperti C juga mirip-mirip. Persen %S menandakan formatting untuk data string. Kalau persen titik 2F itu untuk float, titik 2-nya menandakan digit desimal setelah koma ya. Kalau titik 1F berarti satu digit setelah koma yang dipirinnya. Kalau misalkan eksak nilai floatnya misalkan 30,25, kalau kita pilih formatting print untuk float tersebut adalah persen titik 1F, maka yang akan keprint adalah 30,2. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita cobalah detailnya. Terus ada persen D. Persen D itu untuk formatting integer. Kalau kita punya data integer, pengen di print bersama string, nah ini pakai persen D. Nah, ini kurang lebih seperti ini sih aturannya. Nah, kalau tanpa formatting string seperti ini, biasanya kita yang biasa dilakukan itu adalah kita punya string apa, kan kalau tadi kita langsung print tanpa gak kita apa-apain, cuma langsung aja di concat kayak gini ya, ya kan error ya. Nah, ini sebenarnya bisa di typecasting, kita convert ke tipe data lain. Ini bisa memang. Tapi ketika kita jalankan seperti ini kan jadi nggak rapi ya. Kita perlu mengkonvert dulu dari satu satu nilai integer ke string baru bisa dijumlahin. Jadi kayak dua kali. Ada proses convert dulu gitu. Nah, padahal kalau misalkan pakai string formatting cukup seperti ini aja. String formatnya seperti apa, nilai persen D. Nah, ini persen D ini adalah referensi nilai
yang akan dimasukkan ke dalam string. Karena D kan ingat di atas untuk integer ya, maka kita tinggal masukkan aja value yang mau direference ke sini. Misalnya nilai 100, kurang lebih seperti itu. Ini juga bisa referensinya itu di tengah-tengah string ya. Kalau ini kan kayak di ujung ya. Misalkan print nilai D adalah integer. Nah, ini tinggal kayak begini. Nah, kita masukkan misalkan 45. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita ngikutin style yang ini, untuk melakukan hal seperti ini tuh jadi repot. Repotnya kayak gini kan. Print nilai, terus kita pakai plus str misalnya 45 plus adalah integer misalnya. Nah, outputnya memang sama, tapi secara penulisan printingnya lebih sederhana yang atas. Nah, nangkep ya perbedaannya formatting string dengan concat dengan di convert terlebih dahulu gitu. Jadi, walaupun dua-duanya sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja, tergantung ke masing-masing programmer gitu. Kalau bisa seperti ini lebih bagus. Kalaupun seperti ini juga sebenarnya nggak masalah, cuma nanti jadi dari penulisan jadi lebih panjang. Apalagi kalau misalkan nanti variabel yang akan disisipkan ke dalam string yang akan di print itu banyak ya. Seperti ini contohnya. Ada 10, ada 2, ada 12. Expected resultnya seperti ini. Kalau kita jalankan, nah kayak gini kan. Padahal kalau pakai formatting bisa enak nih 10 plus 2 sama dengan 12. Kalau mau multiple tinggal urutkan aja. Persen D, persen D, persen D. Nah, urutan paling pertama, kedua, ketiga menunjukkan posisinya di sini nih. Gitu. Jadi jangan sampai kebalik posisi di sininya. Formatting di Python tuh cara kerjanya kayak begitu. Ini kalau kita running juga. Nah, output expected-nya sama ya. Dengan cara yang di convert ke string dulu dengan cara menggunakan string formatting. Sekali lagi dengan cara string formatting ini ya kelihatan lebih simple dan lebih rapi ya, nggak kecampur-campur kayak gini. Nah, itu satu kelebihannya ya. Dan kalau dilihat nih misalkan ini tadi contoh ya untuk integer. Ya ini tadi kalau misalkan multiple value sama aja nih, tapi untuk contoh yang lain ini juga. Nah, kalau gimana kalau kita nyisipin float gitu ya? Kita coba nyisipin float. Misalkan nilai float titik 2, misalkan persen titik 2 F ya. Terus float yang kita akan masukkan adalah 32,012 gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini floatnya punya 3 digit di belakang koma ya, 3 digit desimal. Sementara di formatting stringnya kita akan mengeprint yang hanya 2 digit desimal. Harusnya itu keprintnya nilai float titik 2 32,01 harus seperti itu. Nah, betul ya. Ini kalau bentuknya float kita print pakai formatting float akan keprint seperti ini. Nah, cuma akan jadi pertanyaan, gimana kalau misalkan kita punya data seperti ini nih? Ini kan datanya float ya, jelas-jelas nilainya float. Tapi di sini referensinya itu integer D ya, kayak gini. Kira-kira outputnya kayak gimana? 32 ya. Bakal jadi iya 32 karena ini referensinya itu D ya untuk integer. Kalau terhadap string kira-kira jadi apa tuh? Kalau string jadi apa kira-kira? Error Nah, ya. kalau string full ya. Nah, kalaupun pakai float tapi kita nggak define desimalnya, kira-kira bakal gimana nih? Nah,
Kalau kita pakai F doang, dan kita di desimalnya, dia akan ngeprint digit berapa nih? 6 ya. 6 angka di belakang koma. Jadi default digit float di sistem Python. Jadi kalau kita ngeprint formatting, nah defaultnya 6 digit. Mungkin tiap environment bisa beda-beda default settingannya ya. Kalau di masnya berapa nih? Kalau kita nggak specify berapa digit belakang komanya. Sama juga nggak 6 angka belakang 6 angka desimal gitu ya. Ya bentar. Coba. Persen F doang ya. Mm-mm. Ya 6. Iya, berarti sama ya sekitar segitu lah ya. Iya. Nah, kalau dilihat juga nih, ini bisa juga seperti ini. Ini kita lakukan penjumlahan dulu. Ini kan kalau kita lihat penjumlahannya itu 110 0,53 ya. Kalau kita print sebagai string 0,53. Kalau sebagai float harusnya 6 digit juga di belakang koma. Betul. Kalau sebagai integer 110. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi pergunakan reference number yang benar untuk tipe yang sedang kita handle. Kalau misalkan nggak sesuai, jadi contohnya kayak tadi gitu ya, berbeda-beda gitu hasilnya. Nah, ini nantinya jadi nggak konsisten, terutama kalau kita kelupaan. Gitu. Ini contoh kalau apa namanya ngeprint yang float untuk desimal yang banyak hasil penjumlahan, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah itu apa namanya cara ngeprint di Python dengan string formatting. Sebenarnya ada teknik ngeprint yang lain, metode baru, tapi ini nantilah ke depannya. Sekarang kita tidak perlu coba dulu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang print? Belum sih. Oke, lanjut dulu ya. Iya. Nah, masih tentang print tapi lebih advance lagi. Print ini kalau di atas kita lihat kan sebenarnya kayak satu scope gitu ya. Satu nilai. Intinya kan walaupun ini ada formatting seperti ini kan yang dimasukkan ke sini ke dalam blok print kurung buka kurung tutupnya itu adalah satu nilai. Kalau di sini kita paksa semuanya jadi string gitu ya. Jadi string yang bisa dicetak. Yang di sini juga sama karena ini kan kita convert jadi string kita jumlahin. Jadi satu kesatuan di sini adalah satu nilai satu variabel lah kalau boleh disimpan. Nah, sebenarnya print di Python ini support melakukan printing lebih dari satu nilai dengan pemisah koma. Nah, dengan pemisah koma. Sehingga kita bisa melakukan multiple printing tanpa harus melakukan casting ataupun formatting kalaupun mau ya. Nah, ini dengan gaya penulisan tuple. Tuple itu value-nya itu dipisahkan dengan koma. Jadi kayak mirip list lah ya kalau di pemrograman umumnya ya. Nah, strukturnya sama, print, terus kita bisa taruh apapun yang ingin di print. Nah, terus kita pisahkan dengan koma, terus apalagi yang mau di print, apalagi yang mau di print. Kurang lebih seperti ini konsepnya. Dan antar value 1, value 2, value 3, blok yang ini, blok yang tengah, dan blok yang akhir, tipe datanya nggak harus sama. Nah, itu kelebihannya. Jadi, ini kefleksibelan lainnya ya. Jadi bisa dilihat ya dari atas kita lihat variasi cara print di Python seperti formatting ataupun ya hanya memanfaatkan separator koma seperti ini gitu ini dengan gaya tuple. Kalau kita running, nah ini mirip ya outputnya dengan cara formatting gitu. Kita juga bisa lakukan untuk data float gitu ya. Atau kalaupun mau integer semua juga boleh sama aja. Ini bebas gitu ya. Misalkan 12, 10, 0,5 gitu. Bisa seperti ini. Nah, ini sekali lagi jadi pemisah koma ini ya apa namanya ngeprint tapi kayak tuple kurang lebih seperti itu. Nah pertanyaannya
kalau kita ngeprint tapi pakai gaya tapel seperti ini, kita masih bisa menggunakan formatting nggak kira-kira? Formatting tuh yang mana ya, Pak? Yang ini nih, yang pakai persen-persen ini. Oh, saya mikir udah nggak perlu kan ya harusnya ya. Ya udah nggak perlu. Tapi kalau misalkan mau digabungin, bisa nggak kita melakukan formatting sekaligus dengan pengeprintan gaya tapel? Padahal sebenarnya tinggal pilih salah satu aja ya, udah cukup gitu. Nah, Iya. tapi kalau misalkan bisa nggak, ini pertanyaan possibility-nya aja. Tapel dengan ngeprint cara formatting digabung. Ini sebenarnya bisa aja. Cuma jadi ya jadi terlihat ya lumayan aneh ya. Contohnya misalkan kayak gini ya. Ini adalah blok 1 dengan nilai persen D, persen 10, 120 misalnya. Terus ini kita kasih ini adalah 2 dengan nilai persen. Kalau kita print, nah sebenarnya bisa aja ya. Nah cuma kan jadi bingung. Nah enaknya kalau kayak begini tuh apa pakai komando? Ini kita bisa enter ke bawah kayak gini. Kalau pakai gayanya tapel ya. Jadi bayangin nih kita pengen ngeprint sesuatu tapi panjang. Bloknya panjang banget gitu ya. Nah pakai gaya tapel kayak begini ini menolong gitu ya. Apa namanya alasannya kayak begitu. Ketika ada printing tapi dengan pemisah koma seperti ini gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, kita lanjut ini dengan komentar di Python. Komentar ini sebenarnya umum juga di pemrograman lain, jadi kita bisa menyisipkan note di dalam apa namanya kode program. Kalau di C kan pakai double slash ya, C JavaScript gitu ya. Dia pakai double slash slash miring ya. Nah, kalau di Python ini pakai sharp, pakai tagar gini ya. Terus kita tinggal ya put aja, terserah stringnya mau apa, kan itu komentar jadi bebas gitu. Jadi ketika kayak begini, ini program print merupakan contoh single comment. Ini single comment ya, jadi kalau cuma satu baris pakai sharp gitu ya. Tapi kalau misalkan pengen ke bawahnya, misalkan ini komen kedua. Nah, bisa kelihatan nih kalau komen itu kan sebenarnya dia dari segi color beda ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita enter kayak gini, ini nggak ngikut jadi komen. Makanya kalau mau dikomenin lagi, tiap awal baris kasih pagar lagi. Konsepnya kayak begitu. Nah, jadi kalau mau multiple, opsinya itu bisa pakai pagar di tiap tagar di tiap baris, awal baris ya. Atau kita menggunakan apa namanya triple quote, bisa double quote atau bisa single quote. Nah ini contohnya kalau misalkan triple quote, triple single quote ya, kalau kita running. Nah, sebenarnya kalau komen nggak akan ngeluarin apa-apa ya, karena kan namanya juga komen. Nah ini kalau pengen komentar multiple line, bisa pakai triple quote seperti ini di awal dan di akhir. Kalau di pemrograman C itu kayak blok seperti ini ya. Tes misalnya. Tes. Nah, kalau di C itu kurang lebih mirip dengan setara dengan yang seperti ini gitu ya. Ada komen pembuka dan komen penutupnya gitu. Jadi selama blok dibuka ini sampai yang penutup ini blok komen. Nah, kalau di Python untuk multiple line comment kayak gitu itu pakai triple quote seperti ini ya, yang single quote atau yang double quote. Kalau double quote berarti ada 3 ini ya. Nah, 3 di awal, 3 di akhir. Nah, kurang lebih seperti ini.
Jadi opsinya itu ya, bisa double triple quote atau single triple quote. Bayang ya, ini sama aja, terserah bisa quote double quote atau single quote. Kalau seperti ini ya bebas aja. Ini komen lagi gitu. Dan ya komentar ini tidak akan dieksekusi oleh si blok program gitu, dia hanya untuk note kita aja gitu. Nah, ini komentar di Python. Ada yang mau tanyakan terkait komentar di Python? Belum. Kita juga bisa ngasih komentar di samping blok program ya. Kalau misalkan ini satu line program, di sini kita bisa tambahin komentar. Ini adalah komentar. Ini bisa seperti ini. Nah, tapi nggak bisa kalau misalkan komentarnya di depan blok ini kan misalkan blok programnya. Kalau kita kasih komentar di sini, ini adalah komentar. Nah, otomatis blok program yang harusnya di running jadi jadi komentar. Ini nggak bisa seperti ini. Di awal nggak bisa, kalau di akhir bisa seperti ini ya. Nah, itu aturan-aturan penulisan komentar di Python. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ini tentang komentar. Nah, selanjutnya tentang help and documentation. Help and documentation ini lumayan membantu di proses development, karena kalau misalnya kita nemu variabel, nemu library, kita pengen describe nih, pengen tahu ada fungsi apa aja di dalam library tersebut gitu ya. Terus gimana cara pakai fungsinya gitu. Kadang-kadang kan kita googling tuh di internet cara pakai fungsi ini di Python. Nah, itu kan oke, satu sisi yang sering kita coba. Tapi di Python ini ada help and documentation. Langkah awal untuk memberi ide ke kita gimana sih cara menggunakan fungsi tertentu. Jadi kayak ada short documentation-nya lah. Nah, caranya gimana memanfaatkan si help dan dir ini. Jadi cara manggilnya ini cukup sederhana, tinggal help, kolom buka, kolom tutup. Terus apa yang mau kita pengen ketahuin gitu ya. Terus atau dir, kalau dir ini untuk listing ada fungsi apa di dalam library tertentu lah, misalkan kalau seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya nih, saya akan mengimport library matematik di Python ya. Nah, library matematik di Python ini namanya math. Jadi kalau kita ingin import library matematik ini di Python, dia tinggal import math. Ini jangan sampai salah tulis. Kalau benar nulisnya ini warnanya hijau ya, bold. Kalau kita import math, nah otomatis nih kita bisa, kan pasti berawal dari kondisi bingung. Saya udah import math, terus ada apa aja sih di library math ini? Nah, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Nah, ini kita bisa pakai fungsi dir. Kita tinggal tulis dir math. Dengan seperti ini kita bisa melisting ada fungsi apa saja yang ada pada library math gitu. Kalau kebayang kan di library math masih ada fungsi square root gitu ya, akar, arcus tangen, kosinus, apa segala macam gitu ya, atau formula apa gitu ya. Nah, pasti yang kebayang kayak gitu kan ya. Kalau kita coba running dir math ini, nah ini list nih ya, dari atas ke bawah kelihatan nih nama-nama fungsi yang ada pada library math. Ada arcus itu arcusin, arcus cosin hyper, arcusinus hyper, arcus tangen, seal, cosine, cosinus, eksponen, epsilon ya, eksponen, floor, banyak sekali ya, is none, is infinity, log, p, o, dan lain sebagainya, square root, tan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang ada di di library math. Nah, sekarang ketika kita udah tahu nih library math ini punya fungsi-fungsi ini, misalkan kita tertarik nih dengan salah satu fungsi lah. Nah, ini kita bisa menggunakan bantuan help ya. Nah, kalau kita terapkan help ke library math seperti ini ya, kalau kita running, nah ini akan ke print short documentation punya si Python untuk library math. Jadi kalau kita ketikkan help terus math, nah ini ketahuan nih deskripsinya, help on built-in module math. Nah, nama modulnya math, deskripsinya this module
provide access to mathematical function defined by the C standard. Nah, ACOS katanya return the Arcus cosine, outputnya dalam radian. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal panggil aja ACOS berapa yang pengen dihitung Arcusinnya dan lain sebagainya. Ini jadi kayak short documentation. Kita nggak perlu buka di browser untuk nyari cara menggunakan library-nya. Nah, dia udah ngasih gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini kan kayak ke print banyak ya. Kita juga bisa per konteks sih. Kalau ini satu library gabung gitu ya. Kita juga bisa per konteks, misalkan di atas ini kan ada log misalkan ya. Nah, ada log misalkan ini tinggal panggil aja kayak gini, mat.log. Nah, dia akan ngeprint short documentation untuk fungsi log pada library matematik. Jadi katanya log berapa yang mau di login. Nah, dia bakal ngasilin hasil logaritma X untuk base value base 10 ya defaultnya. Jadi kalau kita coba mat log misalkan 100 mat log 8 misalnya, kurang lebih seperti ini cara penggunaan log. Atau misalkan sin gitu ya, sin 90 0,89 sin misalkan 0. Nah, 0 juga ya. Kalau cos 0 1. Lebih seperti itu. Nah, itu cara ngebilangin library matematik. Dan pun juga untuk library yang lain-lainnya, misalkan kayak library time misalkan ya. Kita ada banyak library dasar di Python seperti ini gitu ya, yang bawaan Python-nya. Terus kita pakai aja tadi help time. Nah, ini keluar lagi nih description-nya. Nah, ini lumayan lebih lengkap nih description-nya dan fungsi-fungsi yang ada di library time ya. Ada time, convert a time in seconds since the epoch of the string. Nah, ini bakal ngeluarin epoch time ya, atau timestamp Linux unik epoch ya. Kalau kita coba time.setTime. Nah, ini di printnya Wednesday September 16 20 2020. Terus juga ada ya kayak begitulah cara-caranya kurang lebih. Dan ini memang ngebantu kita untuk melihat cara mempergunakan fungsi tertentu di dalam library itu tanpa harus kita buka booking definisi atau detail terkait library tersebut. Nah, ini juga kayak string time. Parse string to attempt tuple according to format specification. Jadi kalau misalkan kita pengen formatting formatting time, ini bisa pakai string time gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini kurang lebih cara menggunakan help dan dir ya. Jadi help dan dir ini ngebantu kita untuk seperti short describe terkait library yang akan kita gunakan gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait help dan dir ini? Enggak. Oke ya, nangkep ya kebutuhannya ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi nih setelah barusan kita bahas help dan dir di Python untuk kebutuhan yang barusan kita udah bilang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan variabel di Python. Nah, variabel di Python ini sebenarnya sama seperti variabel di pemrograman lain gitu ya. Kalau variabel dia dimanapun gitu ya, nggak bisa nggak bisa diawali dengan number seperti ini ya. Kalau kita running, nah ini error var misalkan 10 gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Ini invalid syntax, nggak boleh mendefine sebuah variabel dengan awalan angka gitu ya.
atau special karakter misalkan titik hello, titik value misalnya, hello world. Nah, ini juga nggak bisa nih, invalid syntax juga ya. Atau pakai special karakter lain seperti dolar gitu ya. Kalau di PHP kan, kalau pernah belajar PHP ya, dia variabelnya di define pakai dolar ya. Nah kalau di Python ada dolar di awal variabel itu invalid syntax ya. Dan juga special karakter lainnya seperti min misalnya. Nah, ini juga nggak boleh di penamaan variabel diawali angka ataupun special karakter ya. Special karakter itu kayak add, pagar, dolar, persen, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi kecuali underscore. Nah, ini kita bisa pakai nih underscore untuk penamaan variabel di Python. Jadi contohnya seperti ini, kita kasih 2 buah underscore, value sama dengan 10. Nah, ini valid boleh. Nah, ini dibolehkan di Python. Ataupun underscore, value, underscore. Ini juga boleh. Gaya penulisan seperti ini ya, penamaan variabel ya. Atau biasa juga ada masih penamaan yang stylenya pakai pemisah underscore juga boleh. Value A. Nah ini boleh juga kayak gini. Nah ini disebutnya tuh style snake case ya. Nah ada cara kayak format penulisan variabel biar standar, orang ada camel case namanya. Value A, ada yang kayak gini. 100. Ini camel case. Atau misalkan file name word.doc misalnya. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, ini boleh, ini gaya camel case, dia pakai huruf besar untuk pemisah antar nama gitu ya. Jadi file name gitu ya. Kalau pakai underscore juga boleh, ini terserah. Ini kalau masalah penamaan gaya snake case atau camel case tergantung tergantung kita lah, lebih suka yang mana. Nah tapi intinya di Python memperbolehkan kita untuk membuat variabel dengan awalan underscore seperti ini. Nah ini sama seperti variabel biasa, nggak ada spesial gitu. Nah itu terkait variabel di Python, penamaan aturan nama variabel di Python cukup clear ya? Iya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bahasan tentang tipe data di variabel ini sendiri. Kalau dilihat dari atas tadi, kita mendefinisikan variabel ini seperti ini. Tidak seperti bahasa pemrograman lain di C misalnya. Kalau di C kita mendefine sebuah variabel, pasti misalkan integer data sama dengan 100. Kita define tipe datanya apa? Di kode tertulis secara tekstual, kita mendefine sebuah variabel dengan tipe data integer gitu ya. Tapi di Python kan di sini nggak ada ya. Pun ini value A sama dengan 100 dengan file name isinya string, hanya beda namanya saja, tapi kita nggak define ini tipe datanya apa, betul? Ya. Nah, ini yang membedakan Python dengan pemrograman seperti C ataupun Java gitu ya. Nah, ini disebutnya itu dynamic typing programming language gitu ya. Kalau di C, pemrograman C itu disebut itu static typing. Artinya, tipe data sebuah variabel itu kekunci. Kalau misalkan di awal program kita define sebuah variabel itu integer, contohnya di pemrograman C gitu ya, seterusnya kita hanya bisa menggunakan variabel tersebut sebagai integer. Gitu ya. Nah, berbeda dengan Python. Di Python ini tipe datanya bisa dinamis gitu ya, tergantung nilai yang di-assign ke dalam dirinya. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya di sini ya. Di sini saya punya variabel namanya umur. Umur sama dengan 20. Dari sini bisa kelihatan ya kalau 20 ini tipe datanya integer ya. Nah, saya tinggal panggil type. Nah, type ini kayak built-in function-nya Python gitu ya, untuk ngecek tipe data si umur ini ya. Ini kalau saya running,
Nah, di sini kelihatan ya, kalau apa namanya, variabel umur ini tipe datanya integer. Kenapa bisa integer? Karena seperti yang saya bilang, variabel di Python ini tipe datanya akan mengikuti value yang di-assign ke dalam dirinya. Kalau value ini bentuknya integer, maka si umur ini tipe datanya akan jadi integer. Nah, karena kan kita tahu variabel ini bisa di-reassign, diisi ulang dengan nilai lainnya. Nah, ini uniknya di Python. Kalau misalkan kita isi dengan variabel lain seperti ini contohnya, 20 tapi pakai single quote. Seperti di awal yang saya bilang, bentuk seperti ini kan string ya. Walaupun dalamnya 20, tapi karena di dalam quote ini string, isinya 20 gitu ya. Tapi bukan integer bernilai 20, ini string gitu. Tulisan isinya 20. Kita simpan di dalam variabel umur. Ketika kita cek, tipe datanya jadi string. Nah, ini kan. Ini variabelnya sama, awalnya 20, tipe datanya integer, tapi ketika kita isi dengan string, tipe datanya berubah jadi string. Dynamic typing seperti ini, dynamic typing programming Python seperti ini itu sebenarnya ada menguntungkan, ada tidaknya. Harus, yang paling penting sih harus berhati-hati ya. Jangan sampai variabel di awal program misalkan integer di tengah-tengah berubah jadi string, nanti untuk operasi apa jadi error misalnya. Jadi hati-hati ketika mengassign nilai ke dalam sebuah variabel ya di Python. Karena bisa saja itu merubah tipe data variabel tersebut. Nah, begitu dengan apa, kalau misalkan kita assign boolean data seperti ini, false misalnya. False kita isi ke dalam variabel umur. Nah, tipenya jadi boolean. Berubah lagi gitu ya. Ini tipenya list ya kalau di Python ya, kalau ada bracket siklus seperti ini. Nah, ini isinya jadi list gitu. Jadi dia bisa berubah-ubah nih satu nama variabel, tapi tipe datanya bisa berubah-ubah. Kita convert jadi set, ini ada tipe data set ya, jadi set. Kalau dicek juga ya isinya berubah-ubah ya, yang tadinya padahal nilainya integer. Nah, itu apa namanya, sifat dari tipe data di Python ya. Jadi nilainya, tipe datanya bisa berubah-ubah gitu, tergantung nilai yang di-assign terhadap dirinya. Dia langsung bisa recognize apa nih value yang di-assign terhadap variabel tersebut. Kalau value-nya berupa integer ya, variabelnya akan menjadi integer. Kalau float ya akan menjadi float. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait tipe data di Python? Jadi itu comment type itu cuma buat cari tahu tipe datanya aja ya? Iya, betul. Si command type ini untuk mencari tahu sebuah variabel tipe datanya apa. Ini built-in function. Ini lumayan bermanfaat gitu ya. Yang lebih seperti itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Iya. Nah, di atas kita bisa melihat kalau satu variabel bisa berubah-ubah nilainya dengan cara mengassign nilai baru terhadap variabel tersebut ya, berdasarkan tipe data pada value yang diassign ke dalam variabel. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan value-nya udah ada di dalam variabel? Gimana kita mengkonvert variabel tersebut menjadi tipe data lain tanpa harus mengassign nilai baru? Kebayang kan ya? Kalau di atas ini kan tipe data si variabelnya berubah karena kita assign nilai baru. Nah, sekarang ada kasus. Saya nggak mau nge-assign nilai baru ke dalam variabel. Saya pengen nilai tetap yang ini, tapi saya convert ke tipe data yang lain. Nangkap ya bedanya ya? Iya. Nah, ini disebutnya, di Python itu disebutnya itu casting variable atau type conversion. Mengkonversi satu tipe data variabel menjadi tipe data variabel lain. Nah, di Python ada built-in function untuk melakukan proses casting variable atau type conversion. Ini beberapa function built-in-nya ya. Cukup gampang diingat-ingat. Ada int, kurung buka kurung tutup. Ini untuk mengubah variabel apapun gitu ya, yang pokoknya kita spesify aja di dalam kurungnya, int variabel umur gitu. Nah, ini menjadi integer nanti output datanya. Kalau long ini menjadi integer panjang atau long integer ya. Kalau float ya jadi float, boolean.
bold kurang buku kurang tutup itu jadi boolean. Kalau CHR menjadi karakter, STR menjadi string, ya. Bin menjadi biner, hex menjadi hexadesimal, OCT menjadi bilangan oktadesimal, ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi built-in function yang ada pada Python untuk melakukan casting variabel atau type conversion. Kita coba gimana cara menggunakan variabel-variabel ini diimplementasinya pada program Python. Contoh pertama, misalkan kita punya variabel umur, kita isi dengan nilai 30, yang mana kita tahu ini 30 itu integer, ya. Kalau kita cek, nah, di sini integer seperti ini. Terus kita apply type conversion si str ini, ya. Nah, di atas kan ketahuan kalau str itu mengubah jadi string. Jadi tinggal ketik aja str kurung buka, variabel yang mau kita convert ke string, di atas ini umur integer, kita convert ke string. Tinggal kita masukkan lagi ke variabel umur gitu. Seperti ini. Terus kita cek type datanya. Nah, jadi string. Kita bisa mengconvert tipe data sebuah variabel tanpa melakukan reassign ulang seperti di atas ini. Nah, dengan cara memanfaatkan fungsi casting variabel. Di sini, ya. String. Terus kita cek nih nilainya. Nah, ini kelihatan, ya, ada petiknya, ya. Yang tadi kalau kita print 30 seperti ini, ya, kalau integer. Kalau string kita print, kelihatannya ada petiknya. Kita bisa convert lagi ke dalam tipe data lain. Di sini posisinya udah jadi string, ya, si variabel umur ini. Sekarang kita convert ke float untuk jadi tipe datanya biar jadi desimal. Kita running, terus kita cek. Nah, di sini kelihatan kalau tipe datanya berubah nih, jadi desimal. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi manfaat dari type conversion pada Python. Ini juga bisa berguna untuk contoh seperti pada print sebelumnya, ya, melakukan concat pada proses print gitu, ya, melakukan concat antara string dan bukan string. Gimana caranya? Ini kan string, nilai ini kan 2 plus 3, otomatis di sini disimpannya integer dong. Nah, string dan integer itu nggak bisa di print. Gimana biar bisa di print? Harus string dengan string. Berarti si integer ini nih, si nilai yang tipe datanya integer, harus kita convert ke dalam string. Nah, ini bisa di-achieve dengan menggunakan built-in function casting variable string. Ini cara penggunaannya, contohnya seperti ini gitu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ya bisa dicoba untuk tipe-tipe lain, ya. Kayak misalkan saya punya data. Di sini mungkin jadi pertanyaan, kenapa ada integer dan long, ya? Integer panjang. Ini untuk mengakomodir integer yang digitnya panjang, ya. Misalkan saya punya string sepanjang ini gitu, ya. Kalau saya convert ke dalam data sama dengan int data, nah, terus saya print data, terus print juga nih type datanya, jadi apa sekarang. Nah, ini jadi integer, tapi kalau misalkan ini kayaknya masih muat, ya. Nah, berapa sebenarnya long integer itu dia, si integer itu limitnya. Tapi kayaknya ini masih muat juga. Ya, intinya long integer itu buat nyimpen nilai integer yang lebih banyak, ya. Tapi saya lupa berapa limit yang bisa di hold oleh si nilai integer pada Python. Coba kita googling dikit, ya. Maksimum integer value in Python. Oh, ini lumayan panjang nih, ya. Kalau Python 3, integer itu bisa sampai segini digit. Sebenarnya nggak terlalu panjang juga, ya.
Ini pakai library sys. Kalau kita coba cek, import sys. Di sini nggak ada ya? Apa itu di Python 2? Ya kurang lebih seperti itulah ya. Perbedaan antara long dan integer. Nah, di Python untuk mengkonversi dari tipe data apapun. Nah, untuk type conversion ini ada pertanyaan? Belum sih. Belum ya? Jadi kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke bagian input. Di atas kita udah berkenalan dengan cara ngeprint di Python. Sekarang kita masuk ke bahasan tentang input. Input ini sebenarnya cukup sederhana. Tinggal kita panggil input kurung buka, labelnya apa yang mau kita munculin ya. Nah, kita tampung ke dalam variabel, terus bisa terserah kalau udah ditampung dalam variabel mau diapain ya. Ini contohnya setelah saya tampung dalam variabel, saya cek type-nya, terus saya lakukan printing. Input ini sebenarnya sederhananya itu kita bisa ngeluarin prompt kayak gini nih. Jadi kayak input field ya maksudnya. Ini input di Python. Jadi kita bisa ngetikin apapun yang kita ketikin di sini misalnya 12,5 ya. Si value 12,5 ini akan kesimpan di variabel data. 21,5 sorry. Nah, karena di sini saya hanya melakukan pengecekan tipe data dari si variabel data ini, terus di printing ya. Nah, kayaknya harus di-reset, agak ngehang. Nah, ini contohnya 12,5. Nah, tipe datanya string. Padahal kita inputnya integer ya. Float ya. Tapi kenapa kembalinya string ya? Ini juga labelnya bisa kita ganti, misalkan input data. Sini kita coba inputkan 100.000. Nah, pun kita inputkan integer, tetap outputnya string. Nah, ini yang jadi note. Kalau kita menggunakan input, fungsi input gitu di Python, outputnya itu selalu kesimpan sebagai string. Gitu ya. Sebagai string. Kalau kita tes di sini, nah ini kelihatan ya, apapun yang kita inputkan di field tadi, prompt ini outputnya akan selalu tersimpan dalam format string. Nah, kita bisa akalin kalau misalkan ada kasus nih kita pengen punya 2 inputan ya. Ya 2 inputan berarti ya tinggal 2 kali input dan kita tampung di variabel berbeda-beda seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pengen muncul 2 prompt, tinggal input A, input B, dan ini AB-nya ya terserah aja ya. Variabel var A misalnya labelnya terserah. Kalau ini bebas-bebas aja. Disimpan di A di B. Tadi kan di atas kita tahu kalau hasil input ini string. A dan B string. Nah, kalau misalkan kita di tengah-tengah, misalkan inputnya itu ekspektasinya itu bilangan ya, integer ataupun float, ingin melakukan penjumlahan pengurangan kan nggak bisa ya, kalau string susah. Kita bisa casting dulu ke integer seperti ini, baru bisa dilakukan print seperti di bawah. Nah ini kan, tapi dia munculnya satu-satu ya si form inputnya. Ini misalkan 12, B-nya misalkan 45. Nah 12 tambah 45 jadi 57 seperti itu ya. Mau nanya dong, kok saya nggak keluar itunya ya? Dia keluar promnya. Waktu saya run nggak keluar Dia input data titik 2-nya. Muncul ini nggak pas tarik gitu nggak? Iya, Ada muncul bintang ya. Coba di restart dulu mas yang ada di sini. Oke.
Harusnya nggak terjadi apa-apa kan ya? Enggak. Terus coba run lagi ya? Ya, Oh coba iya, kan. Bisa. keluar. Kayaknya mungkin di atas ada ya proses yang ke hold gitu. Oke. Coba aja di input misalnya. Nah, ini jadi ke apa namanya? Manfaat si input ini ya contohnya ini kalau buat bikin aplikasi terminal dia dipakai buat input data ke dalam apa namanya? Ke dalam program lah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan castingnya di bawah nih, setelah ditangkap di variabel A, ditangkap di variabel B, baru kita convert ke integer ya. Ini juga bisa caranya kayak begini nih. Jadi sebelum disimpan di variabel A, sebelum disimpan di variabel B, kita casting dulu nih hasil inputnya. Jadi kayak gini. Nah, ini bisa nih. Jadi yang kesimpan di variabel A dan variabel B itu udah bentuknya integer. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita jalanin, kalau misalkan ini 12, ini 3. Nah, di tengahnya kita nggak perlu lakukan casting-casting lagi. Bisa lakukan penjumlahan atau apa, terserah gitu ya. Dan kita bisa lakukan printing dengan teknik formatting seperti di awal tadi ya. Ini bisa lebih bersih kayak gini caranya. Ini kan di casting di tengah-tengah. Ini cara lainnya ya. Jadi sebelum disimpan ke variabel, kita convert dulu ke integer. Itu nggak bisa langsung print C aja gitu ya? Print C di mana? Di bawah sini. Itu kan mesti print A tambah B sama dengan persen Oh, D. itu bebas aja sebenarnya. Kayak gini. Itu bisa ya? Bisa aja. Kalau masalah print sebenarnya bebas aja. Yang kayak gini 35 ya. Kalau pakai wording gini kan sebenarnya jadi biar ada hiasannya lah kurang lebih seperti itu. Oke. Ini kan integer, float juga bisa. Ya intinya tinggal apapun lah ya kalau misalkan kita mau tampung variabelnya ekspektasinya apa gitu ya. Kalau kita seperti ini kan di casting jadi float ketika kita inputkan 12,5 misalnya dengan 10. Nah, outputnya jadi 1,2500. Kenapa ini banyak kosong-kosongnya? Balik lagi ke tadi ya. Karena ini pakai persen F ya. Kalau saya pakai 3, mungkin beda lagi nih hasilnya. 1,2 dengan 43,21 misalnya. Nah, jadi kurang lebih. Ini juga bisa sebagai plot. Dan di sini operasinya, kalau nanti kan udah di real world ya nggak sesederhana ini ya operasinya. Kali kurang bagi apa segala macam, jadi lebih kompleks gitu. Itu tapi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan pakai integer yang kita inputkan adalah float. Misalkan ini kan jelas-jelas casting integer ya. 1,2. Nah, ini error ya. Kalau misalkan di sini kita casting integer, tapi kita feeding desimal kayak gini. Paling literal for integer with base 10. Nggak bisa dia. Oke. Oke. Mau nanya dong, kalau misalkan itu input misalkan di sel 13 itu ya. Itu kan integer dalam kurung input. Kalau misalkan input yang di luar. Oh, jadi inputnya dulu baru integer. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi inputnya harus di dalam. Karena maksudnya tuh kayak gini gitu ya. Misalkan D sama dengan input terus int labelnya gitu ya. Iya. D sama gitu ya. Ini nggak bisa, dia akan error. Misalkan 1, 2, nah invalid literal for int with base bla bla bla. Jadi kalau kayak gini dia nganggapnya tuh ini harus diintegerin gitu ya. Nah, diintegerin ini nggak bisa dia. Oke, ada lagi? Udah. Ini juga sama sih untuk contoh-contoh pembagian dengan integer. Oke sih. Nah, itu untuk apa namanya? Input di Python cukup sederhana ya, gampang diingat. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, tadi di atas sempat disinggung pas ngebahas help dan dir itu cara import variabel ya. Kita demokan cara import variabel math dan time ya.
terus kita review ada function apa aja dan short documentation-nya seperti apa gitu dengan memanfaatkan fungsi hub dan fungsi dir pada Python. Nah, ini akan coba dibahas lebih detail tentang sebenarnya variasi cara import import library di Python itu seperti apa aja ya. Nah, import ini adalah standar command untuk import package atau library atau modul kalau di Python ya. Jadi bisa di package, library atau modul itu sama-sama saja gitu maksudnya. Library juga. Patternnya ini ada beberapa gaya penulisan cara import gitu ya di Python. Yang sering kita lihat itu adalah import package. Jadi contohnya kayak di atas import mat. Mat ini berarti package-nya gitu ya. Atau ada gaya lain seperti from package import modul. Nah, jadi bayangin kalau package ini kayak kumpulan modul-modul gitu ya. Nah, apa bedanya dengan import package dengan import package from package import modul? Bayangkan package ini itu kayak satu bungkus rokok lah gitu ya. Import package itu kayak satu bungkus rokok. Nah, kalau import package, satu bungkusnya kita ambil. Kalau pakai from package import modul, kita hanya ngambil satu batang rokok, kurang lebih seperti itu. Nah, apa bedanya? Ya tentu saja beda ya. Kalau di program, kita narik keseluruhan library dan hanya mengambil bagian yang kita perlukan saja. Ketika inisialisasi program tentu saja lebih ringan. Jadi ya istilahnya bagian yang from package import modul ini di load di memori lebih ringan timbang pakai yang di load semuanya gitu, diambil semuanya. Ini pakai yang from package import modul. Ada lagi cara lain from package modul import submodul. Nah ini kalau misalkan di dalam modul ada subnya lagi gitu ya, lebih apa, library besar biasanya sampai 3 level seperti ini, itu bisa seperti itu. Tinggal kita spesify submodulnya apa yang ditarik. Dan juga pada saat import ini support aliasin. Kadang-kadang kan kita misalkan punya nama library yang panjang, import katakanlah contohnya TensorFlow. TensorFlow kan kalau nulis TensorFlow panjang banget ya, misalkan di TensorFlow.session apa kalau pakai library TensorFlow. Akan lebih handy kalau misalkan kita kasih alias TensorFlow ini dengan suatu short name. Nah, jadi nanti kita tinggal panggil short name tersebut. Ketimbang kita nulisin TensorFlow misalnya. Jadinya kayak begitu untuk yang alias ini. Ini kita cobain. Pertama misalkan kita pakai library time ya, import time. Ini pakai gaya yang atas ini ya. Kita import. Nah, di library time ini kan kayak di atas ada check time ya. Yang di pas help dan dir tadi ya, kita tahu ada function check time. Outputnya seperti ini. Nah, kita coba import si check time dengan gaya penulisan import yang kedua. Kalau pakai import time kan semua modul dalam package time itu diambil. Check time apapun tadi di atas yang strf time itu diambil. Tapi kalau kita pakai styling penulisan from time import check time, yang diambil hanya check time-nya saja. Kelihatan bedanya ya? Nah, tapi di sini outputnya tetap sama. Dan cara manggilnya lebih pendek. Check time aja. Kalau di sini kan harus kita define dulu time.checkTime. Itu bedanya. Nah. Kalau langsung import check time aja nggak bisa ya? Import check time nggak bisa, karena kalau dia import check time doang, dia nggak ngerti check time itu ada di mana gitu. Oke. Nah, dia nggak ngerti check time itu, import check time. Nah, dia no modul named check time. Nggak ada library namanya check time. Karena check time ini bukan library, tapi modul di dalam library ya ada di dalam time lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita gini, nah, baru kita bisa panggil check time. Atau pakai yang sistem alias seperti ini ya. Check time kalau dirasa terlalu panjang, kita bisa aliaskan from time import check time as tm. Kalau di atas kan kita manggil check time dengan check time kurung buka kurung tutup. Kalau kita kasih alias tm seperti ini, ya sebenarnya aliasnya bebas ya. Bisa tm, bisa xx misalnya. Ini pas kita panggil xx, akan memanggil fungsi yang sama dengan check time. Nah, ini alias di package itu buat kayak gini. Gitu. Oke, clear? Ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada alias yang umum digunakan di Python. Nanti ke depannya kita belajar library nanti. Alias jadi NP. Kalau OpenCV dia CV2 ya namanya dari dulu. Tetap CV2. Kurang paham juga. Mungkin gara-gara dulunya itu dari OpenCV versi 2 ya. Tapi walaupun sekarang udah versi 4, dia nggak ganti CV2-nya pakai CV4 gitu ya. Tetap seperti ini. Jadi kalau mau import dari OpenCV, import CV2. TensorFlow, import TensorFlow as TF. Ini alias yang umum ya. Nah itu untuk import di Python. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Kita lanjut ya. Ya. Nah setelah barusan kita mengenal cara import di Python, kita akan belajar beberapa operator nih seperti yang tadi awal kita bahas, ada operator aritmatika, logika, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau operator ini di awal pasti gampang. Mungkin ada beberapa sedikit yang beda di Python, tapi kalau pernah belajar pemrograman lain, masuk ke operator-operator ini sebenarnya gampang banget. Nah, ini kita pertama masuk ke operator aritmatika. Operator aritmatika ya dari namanya kita tahu ya, nggak jauh-jauh penjumlahan, pengurangan, pembagian, kali, modulo ya, sisa pembagian ya. Nah, ada perpangkatan, operator pangkat. Nah, yang berbeda ini di Python ini kalau kita mau ngepangkatin dia pakai bintang 2 kali. Nah, di bawah kita lihat cara pakainya. Nah, contohnya kita punya dua variabel nih, A dan B. A kita isi 15, B kita isi 10. Kalau mau ngaliin ya tinggal aja, udah aja A bintang B gitu. Kalau kita jalanin, nah kurang lebih seperti ini. Kalau kita ganti ini jadi 2, outputnya harusnya 30. Nah, lebih seperti ini. Pengurangan juga sama. Ya. Penjumlahan, ya normal-normal aja, nggak ada yang aneh-aneh. Apa aritmatika di Python tuh. Kalau modulo itu ya sisa bagi ya. 15, sisa baginya 2 ya 1 ya. Karena 15 bagi 2 paling ngepasnya 7. Tapi kan 7 kali 2, 14, sisanya 1 untuk jadi 15. Makanya di sini 1. Itu modulo. Nah, ini kalau perkalian, contohnya di sini saya 10 gitu ya. A, B. A pangkat B berarti 10 pangkat 2 harusnya 100 ya. Nah, kalau pengen perpangkatan kayak begini. Pangkat 2. Gitu ya. Dan ini mau ini jadi 4, pangkat 4, tetap aja ini astariknya 2 ya. 10 pangkat 4 gitu. Nggak jadi 4 juga di sini gitu ya. Kalau kita ganti ininya jadi 4, error deh. Nah, invalid syntax, dia nggak tahu. Kayak gini kurang lebih ya. Oke, dan ini scoping penjumlahan, pengurangannya itu bisa pakai kurung buka, kurung tutup ya. Jadi kalau kita pengen ngelakuin penjumlahan dulu baru perpangkatan, ya caranya kayak gini nih. Kita kurungin dulu, misalkan A plus 1 atau A plus 10 gitu ya. Nah ini dipangkatin 2. Nah kurang lebih seperti ini. Tapi ini jadi berapa nih? 400 ya. Ini 20 pangkat 2. Nah lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Itu buat nulisnya itu mesti di A sama dengan B sama dengan dulu nggak sih? Atau langsung 5 kali 4 gitu langsung bisa? Kalau mau ditampung ke variabel boleh. Ini kalau ini kan langsung dikeluarin. Tapi Jadi mesti. kalau mau ditampung ke variabel boleh. Kalau ini kan nggak mesti juga. Kalau ini kan buat nunjukin hasil penjumlahan pengurangannya ya. Nah ini di bawah ini kita akan demokan gimana kita punya variabel ya kayak yang tadi input di atas ya. A, B. Nah ini penjumlahan kan kita simpan dalam variabel ya. Yang kita running kan. A itu 1, B misalkan 2. Sorry. A1, B10. Nah, hasil 1 tambah 10 adalah 11. Nah, di sini kan C yang menampung variabel hasil variabelnya. Ini kalau pakai sama dengan. Pengurangan juga kalau ditampung di variabel dulu juga sama dengan dulu. Kayak gini ya. Jadi min 9.
Atau perkalian tadi ya. 1 kali 10 ya. Pembagian juga sama ya. 1 bagi 10. Nah ini 1 bagi 10 kenapa 0 kira-kira? Harusnya kan 0,1 ya. Iya. Kira-kira Karena kenapa? bukan float ya. Nah ya di sininya ya. Ini kalau kita pasang 0,1 F. 0,1 titik 1 F. Nah ya benar ya waktu itu. Kurang lebih seperti ini. Nah, kayak ini ya. Kayak ini. Nah, tadi kan 1 dibagi 10 0,1. Oke. Operator sisa bagi juga sama, kita bisa tampung. Ya standar lah ya. Kayak gitu. Nah, sekali lagi kalau mau scoping, jadi ada penjumlahan bertambah dulu kali-kali bagi kurang dan sebagainya. Itu pembatasan pakai dalam kurung. Contohnya tadi misalkan 3 pangkat 2 dulu, terus misalkan 4. Nah, kalau kayak gini kan 3 pangkat 2 dulu 9, misalnya, baru 4 kurang 9. Nah, min 5. Gitu ya. Atau biasanya enaknya untuk yang nggak diprioritasin kayak plus atau minus terhadap kali ya. Jadi misalkan 2 dikali 3 plus 5. Ini kan 3 plus 5 dulu 8 dikali 2. Outputnya 16. Ini standar lah. Standar Python. Oke. Sampai sini clear? Clear. Nah ini coba bikin apa namanya? Bikin ini mas, bikin sebuah program. Ada 2 inputan seperti ini ya. Tapi nanti si C-nya itu rumusnya kayak begini nih. Nah terus print hasil nilai C-nya. Ini saya kasih waktu 4 menit lah ya, sampai 8.50 ya. Atau cepet ini lah ya. 2 menit aja ya. 8.49 lah ya. Oke. Oke. Kalau udah bisa di share screen boleh. Iya, sebentar. Masih di disable share screen. Oh itunya ya. Nah. Oke. Saya stop sharing ya. Ini ya. Oke, cobain mas. Input 4 55 ya. Betul kayak itu ya. 4 kuadrat 4 kali 4 16 dikurang 9 5. 4 kali 3 12 kali 4 28
8, ya betul. Nah, cuma itu kan integer ya. Kalau pakai float, gimana? Inputnya float. Inputnya misalkan desimal. Diganti gitu. Ya, digantinya di mana, Mas? Kalau pengen inputnya... Di sininya kan ya? Nah, betul. Kalau pakai integer tadi kan, kalau kita input float, ya bisa dia. Oh, jadi bisa gini ya. Iya. Nah, tapi outputnya masih 5,5 karena apa tuh? Nah, ini. Nah, 55 ya. Oke, nah itu desimalnya keluar. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan? Belum sih. Oke, kita lanjut ya. Oke. Saya share screen lagi. Oh, bisa lempar lagi hostnya? Bentar. Ya, sudah. Oke, kita coba share screen lagi. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah barusan ya kita bermain dengan operator aritmatika, kita masuk ke operator penugasan, assignment lah, assignment operator. Assignment operator di Python juga mirip-mirip dengan kebanyakan pemrograman lain. Assignment operator ada ya kayak mengisi nilai. Sebenarnya di atas kita udah nyoba-nyoba tuh. C sama dengan itu sebenarnya assignment operator ya. Tapi ada teknik assignment operator lagi yang lain. Mungkin pernah lihat ya. X plus sama dengan 1. Pernah ngeliat nggak ekspresi program kayak gitu? Itu kan sebenarnya nambahin 1 ke dalam nilai sebelumnya si X gitu kan ya. Nah, ini juga sama di Python seperti itu. Jadi ada plus sama dengan 1, menambahkan 1 ke dalam variabel A, min sama dengan 1, sama dengan ya, menambahkan 1 pada variabel nilai sebelumnya yang A, kali dan pembagian juga sama. Jadi kita awali contohnya ya, kita praktekkan. Misalkan kita punya variabel A, ini nilainya 8. Ya kalau di print nilai awalnya 8 gini. Nah sekarang kita plus sama dengan 1. Ya ini tuh kan kalau dijabarin A plus 1 ya, setara dengan seperti ini ya. Setara dengan seperti ini. Tapi shortnya, pendeknya A plus sama dengan 1. Kalau kita running, karena 8, ketika ditambah 1 jadi 9. Ya? Dash T itu apa ya? Oh ini untuk tab. Oh, tab. Nah ini kan jadi ada spasi panjang ya. Kalau T-nya apa? Dash-nya T-nya 2 kali, tab-nya 2 kali dia. Nah lebih panjang lagi. Kalau ada slice n, new line ya. Nah ke baris baru ke bawah. Nah, kayak gitu. Spesial karakter lah itu sebenarnya kalau di print. Nah selain ini penjumlahan ya bisa nggak harus satu saja ya di nilai yang ditambahkan, dikurangkan ya, nilai yang ditugaskan gitu ya. Bisa lebih dari 1, contohnya 2 gitu. Kalau seperti ini kan sama aja A sama dengan A dikali 2 gitu kan ya. Nah, karena sebelumnya nilainya 11 ya. Ketika dikali 2 kan jadi 22 ya. Nah, dikurang 5 jadi 17 atau pembagian 2 gitu ya. Juga bisa 8,5. Kalau tulis panjang kan sekali lagi kayak gini ya. Nah, ini bisa seperti ini atau ya bisa cara pendek seperti ini. Ini lebih rapi lah ya. Nah, ini disebutnya tuh operator penugasan kalau di Python. Operator penugasan juga kalau ini kan kita lihat integer ya. Bilangan-bilangan integer. Kita bisa lakukan untuk yang float gitu ya. Kita running. B 31,5 plus sama dengan 0,5 ya hasilnya 3,2. Tapi wujudnya tetap float ya, ada desimalnya. Nah, jadi operator penugasan di Python nggak hanya untuk integer tapi float juga bisa. Bahkan juga sebenarnya boolean bisa ya. Boolean itu bisa.
Misalkan kita punya variabel C, nilainya true. C plus sama dengan false, ini kan setara dengan kayak C sama dengan C plus false. Apa nih artinya sih? Kayak gini tuh ya. Nah ini bisa nggak boleh dilakukan penjumlahan? Bisa aja. Ternyata kalau kita lakukan pengoperasian seperti ini, outputnya juga jadi satu. Kalau kita cek tipe datanya nggak jadi boolean ya. Yang awalnya C itu kan pasti boolean ya. Tapi ketika kita terapkan operator penugasan dengan true atau false gitu ya, yang outputnya jadi tipe datanya integer. Nah ini karena ini saya coba breakdown. Awalnya C ini tipe datanya boolean. Nah si operator penugasan ini ketika ditambahin true, nah dia jadi integer. Nah itu efeknya ya. Kalau operator penugasan di-apply ke data boolean ya. Dia berubah jadi dari boolean jadi integer. True itu nilainya 1, false nilainya 0 kalau di representasi integernya. Itu kurang lebih seperti itu. Sifat-sifat operator penugasan di Python. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nggak harus 1 yang ditambahkan, bisa lebih. Dan nggak harus integer, bisa desimal ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga bisa string ya. Tapi hanya untuk assignment penjumlahan Python plus sama dengan programming. Jadi kita nggak perlu nulisin. Biasanya kan Word bisa juga gini ya sebenarnya, tapi lebih rapi juga sebenarnya kayak gini. Python programming. Tapi ini hanya berlaku untuk penjumlahan. Kalau pembagian atau pengurangan error dia. Karena sekali lagi kan kalau string kan nggak bisa dikurangin, tapi kalau di concat plus bisa ya. Itu alasannya. Clear mas? Ya. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Nah itu jadi sifat-sifat operator penugasan di Python. Selanjutnya ada operator pembanding. Nah ini juga udah common banget lah di pemrograman lain. Ada kalau kita pengen nge-compare dua nilai ya pakai sama dengan seperti ini gitu ya. Kalau ngecek dua variabel tidak sama dengan ya pakai bentuk seperti ini gitu ya. Lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Konsep ini familiar kan ya? Iya. Nah, ini umum lah. Nah, ini kita coba terapkan. Ini saya buat program akan inputkan dua nilai dari field input di casting jadi integer. Nah, saya pengen ngecek dua nilai ini. Nah, outputnya sebenarnya hasil dari operator pembanding ini true atau false kan pastinya. Kalau contohnya pakai sama dengan, kalau A nilainya sama dengan B ya hasilnya true. Kalau sebaliknya ya false. Begitu pula untuk expression yang lain. Kita coba nih dengan cara seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya punya bilangan 10 dan 10. 10 apakah sama dengan 10? Nah, true ya. Kalau berbeda, ya 1 apakah sama dengan 2? Nah, tentu saja enggak. Kalau pakai apa namanya? Lebih kecil dari 1 lebih kecil dari 2, betul. Kalau lebih besar dari, ya pasti ini salah. Kalau lebih kecil sama dengan, nah ini lebih kecil sama dengan juga true ya, karena 1 lebih kecil atau sama dengan 2. Kalau A-nya ini kita set jadi 2, itu gimana kira-kira? Masih true nggak kira-kira? Masih true ya? Karena kan 2 lebih kecil sama dengan 2. Kalau lebih kecil sama dengan ya. Lebih besar sama dengan juga sama cara kerjanya ya. Kalau kita kembaliin lagi A-nya jadi 1, nah tentu saja ini bakal jadi false. Gitu. Ya, ini cukup common lah di banyak pemrograman juga seperti ini. Tapi ada negasi ya, tidak sama dengan A tidak sama dengan B. Ini kebalikan dari sama dengan ya. Jadi kalau kita ngecek apakah dua nilai beda atau enggak, true nilainya kalau beda,
false kalau sama. Jadi kebalikannya yang sama dengan. Jadi, contohnya kalau 1 tidak sama 2, ya benar gitu. Itu tentang operator pembanding di Python ya. Mirip dengan pemrograman lain. Sampai sini ada pertanyaan? Persen R tuh itu ya, buat true false ya? Persen R, iya buat inilah, buat apa namanya? Boolean, keluarin true atau false. Tadi lupa ya di awal nggak dibahas. Kalau kita pakai persen D, kira-kira outputnya jadi apa? Tanda seru sama dengan apa? Tanda tidak sama dengan. Oh, tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan. Jadi kita, oh ya, ini di sini nih. Tidak sama dengan ya. Jadi nge-compare dua nilai, apakah sama atau enggak. Gitu. True kalau enggak sama, karena tujuannya kan memang compare kalau enggak sama ya. False kalau sama. Gitu. Oke, sampai sini clear? Clear. Ini kalau pakai R outputnya true false, kalau kita ganti jadi D ya otomatis kayak kalau false itu kan nilainya 0 ya. Jadi kayak begitu. Kalau pakai string ini juga bakal bisa true false ya. Tapi lebih enak pakai R. Nah. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Nah, selanjutnya ada operator logika. Operator logika ini ada 3 jenis. Ada logika AND, OR, dan NOT. Dan lagi-lagi ini sama seperti pemrograman lain lah kalau logika itu. AND itu kan yang penting dua-duanya true, ya dia bernilai true gitu ya. True and true, hasilnya true. Kalau logika AND itu salah satu ada yang false atau dua-duanya false, pasti outputnya false gitu ya. Yeah. Kalau OR kebalikannya. Kalau OR itu paling nggak salah satunya ada nilainya true gitu ya. Dua-duanya true ya pasti true. True false, true. False true, true. Kalau false false baru false. Itu logika OR. Not itu kebalikan. Kalau true dinotkan jadi false, false dinotkan jadi true. Itu kurang lebih logika operator logika ya. Nah, cara pendefinisian false and true ya sebelum-sebelumnya udah kita lihat caranya. False yaitu pakai F gede ya. False sampai nanti warnanya hijau kayak gini. Kalau true juga pakai T gede, ingat-ingat. Dan ya indikatornya kalau bener ya pakai jadi hijau bold gini. Ini saya contohnya punya 2 variabel, A bernilai false, B bernilai true. Saya simpan. Jalankan. Nah, di sini kalau di apa namanya operator logika N, ini yang tinggal ditulis saja N. Ini sedikit berbeda dengan C. Kalau C kan pakai ampersand 2 gini ya. Yeah. A, N, B gitu. Nah, ini tapi kalau di Python itu pakai literal N. N seperti ini. False and true, hasilnya apa? False. False ya. Karena salah satunya ada yang false. Kalau logika N, dia bakal false. Kalau pakai OR ya tentu saja bakal true ya. Gitu. Kalau not B itu kan true ya. True. Kalau dinotkan hasilnya jadi false. Kalau A yang dinotkan akan jadi true. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sangat gampang banget lah di operator logika di Python ini. Paling enggak ingat-ingat expression false true-nya itu pakai F besar dan T besar. Dan logika operatornya itu pakai and, or, dan not ya. Kalau di C itu kan pakai ini ya, pakai tanda seru ya, negasi. Kurang lebih seperti itu perbedaannya kalau dengan pemrograman seperti C atau C++. Itu operator logika. Ada pertanyaan? Belum. Nah, kita lanjut. Ini ada 2 jenis operator lagi. Dikit lagi. Ini 2 jenis operator ini juga nggak kalah penting. Ini sering banget dipakai juga nanti ke depannya ya. Ini ada operator identitas dan ada operator membership ya.
Nah, operator identitas itu sebenarnya ekspresinya pakai is atau is not. Kalau is ini kayak kita ekspresinya kayak gini. A is B, apakah A adalah B? Kalau is not, apakah A bukan B? Terus kalau pertanyaannya, apa bedanya is dengan operasi yang sama dengan seperti ini? Kan sama-sama aja ya, membandingkan dua nilai sama atau enggak gitu ya. Betul nggak? Iya. Nah, pertanyaannya kenapa di Python ada operator identitas is dan is not ini? Padahal sebelumnya kita udah punya sama dengan sama yang apa tadi itu? Tidak sama dengan ya. Kita udah punya dua ini nih. Nah, kenapa harus ada is dan is not? Nah, padahal kita udah punya dua ini. Ini perbedaannya. Kalau pakai sama dengan seperti ini, atau yang kita kenal dengan operator pembanding, nah dia hanya mengcompare value antar operannya saja. Ngecek value operannya. Operan itu ya, contohnya misalkan A sama dengan B. Nah, A dan B ini disebutnya operan. Nah, jadi dia hanya membandingkan isi dari A dan B-nya saja. Kalau A menyimpan angka 3, B menyimpan angka 3, kita kasih sama dengan, nah outputnya bakal true or false. Nah, terus kalau is dan is not ini seperti apa sebenarnya kalau bukan meng-compare dengan cara tersebut gitu ya. Nah, is dan is not ini bukan meng-compare nilai yang tersimpan pada variabel gitu ya. Tapi is dan is not ini digunakan untuk ngecek apakah operan itu tuh berasal dari objek yang sama atau tidak. Ini muncul istilah objek gitu ya. Objek itu apa? Nah, objek ini pernah dengar object oriented programming? Belum. Belum pernah ya? Nah, jadi intinya di Python segala sesuatunya itu disebutnya itu objek. Globalnya itu disebutnya objek, variabel, function, apapun itu disebutnya objek. Makanya itu disebutnya object oriented programming. Nah, objek ini apa? Dia menyimpan set of collection variabel-variabel lah. Contohnya misalkan kayak A sama dengan 12. Nah, A ini kalau secara tipenya itu adalah integer ya. Nah, tapi kalau kita lihat A ini apa sih? Nah, integer object. Jadi sebenarnya integer itu apa ya? Integer itu disebutnya objek. Jadi objek itu kayak sebutan lebih umumnya lagi lah. Nah, di integer itu kita bisa lakukan apa? Banyak. Ini function-function, padahal kita bikin variabel namanya A. Tapi ternyata di variabel A ini ada built-in functionnya. Kurang lebih seperti kayak function biasa yang kita import dari library gitu ya. Nah, ini apa namanya? Built-in deskripsinya ya. Nah, karena objek, kalau misalkan pakai sama dengan, kita hanya mengcompare nilai 12-nya aja. Kalau pakai is, itu kita mengcompare A sebagai objek, bukan hanya nilai 12-nya aja. Karena di dalam objek ini kan kayak ada nilai-nilai lainnya. Nah, itu dia compare is semuanya gitu, kalau pakai is dan is not. Nah, cara penggunanya seperti apa? Mungkin sekarang itu masih bingung konsep objek dengan value pada sebuah variabel ya. Tapi kedepannya ketika kita udah bahas struktur data pasti kebayang. Yang perlu di keep sekarang yang penting segala sesuatu yang ada di Python itu disebutnya itu objek. Ya contohnya ini ya, kita define A sebagai ya dengan isi 12 ya, value 12. Tipenya kita tahu integer, pas kita describe ternyata A itu adalah integer, tapi disebutnya itu integer object kalau kita. Nah, lebih seperti itu ya. Nah, itu. Nah, cara penggunaannya sebenarnya contohnya di atas ya. A dan B. A is not B, nya ini true ya. Karena A dan B ini nilainya berbeda ya. A12, B2 secara nilai berbeda dan secara objek pasti berbeda. Contohnya misalkan ini ada
variabel ada banyak lah ya. Ya intinya dia akan mencocokkan setiap output dari nilai-nilai yang ada di dalam objek. Kalau ada satu yang nggak sama, ya dia nggak akan sama. Gitu. Nah ini juga bisa digunakan untuk pengecekan tipe data. Contohnya penggunanya kayak gini. Type X is int. X ini apa? Misalkan X di sini float ya. Apakah X itu sama dengan integer? Nah, false karena dia float ya. Kalau kita mau gunakan is not, tinggal type X is not int. Ini salah satu cara penggunaan si identity operator. Kayak buat ngecek tipe data. Kedepannya akan banyak banget lah cara penggunaannya ya. Terutama kalau kita pengen nge-compare objek ya, bukan nilai dari objeknya. Ini kalau X ini kan float ya pasti true gitu ya. Ini kalau pakai sambandingan ya sebenarnya true juga ya, karena ini masih simpel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Nah, tapi cukup nangkap lah ya dengan konsep konsep operator yang ini ya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke operator terakhir nih untuk malam ini, untuk bahasan sekarang. Ini disebutnya itu membership operator. Nah, kalau di atas tuh is not. Kalau membership itu ngecek apakah ada ini di dalam ini. Nah, misalkan kita punya satu karung kelereng. Terus kita pengen ngecek apakah di dalam karung ada kelereng warna merah. Atau misalkan kita punya toples, di toples misalkan ada banyak pasir gitu ya. Kita pengen ngecek apakah di dalam toples ada pasir warna hitam. Nah, kurang lebih seperti itu si membership operator itu. Dia ada in, ada not in. Ya. Jadi untuk ngecek apakah sebuah variabel itu tuh terdapat nilainya ada di dalam variabel lain atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini saya punya string hello world. B itu saya punya word. Saya pengen cek apakah word ada di A. Ini jawabannya true. Tapi kalau ini saya bedain aja word Z. Jawabannya jadi false. Karena ini dia nggak menemuin kata ini di sini. Ini bisa dipakai untuk kayak begitu. Tapi kalau ini pun kurang, world gitu ya. Nah, dia bakal true. Pokoknya dia bakal ngecocokin apa blok ini ada di dalam sini. Nah, itu membership operator gunanya buat kayak begitu. Ngecek apakah dalam sebuah variabel ada komponen tertentu atau enggak. Tapi ini kalau dibalik jadi berbeda ya. Misalkan apakah ada A di dalam B, tentu saja bakal false hasilnya. Karena nggak ada hello world di dalam world. Gitu. Nah, itu seperti itu. In. Nah, ini ke depannya, kalau kita udah bahas struktur data Python, nah ini nanti ada list ya. Ini akan sangat bermanfaat untuk pengecekan data di dalam list. Misalkan list, ini untuk anggap aja lah kita sekarang terima dulu kalau list itu bentuknya seperti ini gitu ya. List memang konsepnya umum, di pemrograman lain juga pasti ada. Dia itu bisa menampung multiple value seperti ini, dipisahkan oleh koma dan awal akhirnya dipakai kurung siku seperti ini ya. Ini saya punya list, ada 3 elemen, ayam, jambu, kucing. Disimpan di variabel namanya list. Saya punya name kucing. In dan not in itu bisa digunakan untuk variabel pengecekan item dalam list ya. Apakah name ada di dalam list? Nah, bisa seperti ini maksudnya. Jadi kalau kita jalanin, nah ini true. Karena kita tahu nih, kucing ini ada di dalam list ya. Kucing ini merupakan item pada list ini. Ini nilainya true. Nah, tapi kalau misalkan kita cek variabel lain, apakah jeruk ada di dalam list? Karena kita tahu listnya cuma 3 ini, ayam, jambu, kucing. Ketika cek apakah jeruk in list, ya outputnya tentu bakal false. Nah, tapi sebaliknya kalau pakai not in ya, apakah jeruk not in list? Nah, ini bakal jadi true. Nah, kurang lebih seperti itu pemanfaatan
si membership operator. Jadi mengecek apakah sebuah bagian data ada di dalam variabel tertentu atau tidak, atau ada di dalam struktur data tertentu seperti list atau tidak, seperti yang dicontohkan di sini. Nah, itu membership operator di Python. Kedepannya, si membership operator dan si identity operator ini akan banyak digunakan. Karena kedepannya kita bakal bermain-main dengan yang namanya objek. Ini perlahan-lahan akan kita gali apa itu konsep objek di Python. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Belum sih. Belum ya? Oke. Nah, itu aja mungkin untuk malam ini. Jadi, dari awal kita udah belajar lumayan banyak ya. Kita review dikit. Pertama kita belajar tentang input-output di Python, cara ngeprint, terus cara ngasih komentar, terus banyak lagi ya. Tadi ada tentang variabel, sifat penamaan variabel juga di Python, tipe data variabel di Python seperti apa, terus konversi antar variabel satu ke tipe data lain itu gimana, dan juga beragam operator yang ada di Python mulai dari arithmetic operator, operator pembanding, operator assignment, operator identity, sampai yang terakhir ini adalah operator membership ya. Memang ini operator membership dan operator identity ini salah satunya ada di Python ya. Nanti kedepannya kita akan sering pakai. Titip dari saya mungkin bagian ini perlu di keep in mind lah, untuk di remind nanti karena kita bakal terus gunakan. Oke, untuk pertemuan ini sebenarnya nggak ada task PR ya, karena cukup sederhana. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita bisa sisipkan task untuk dikerjakan jadi PR lah ya. Oke. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya.